Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa kakak. Luar biasa. Ya adik-adik, pagi hari ini kita kembali lagi nih mau memuji Tuhan. Yuk aku undang dulu deh semuanya untuk bangkit berdiri. Ya berdiri yuk. Karena kita hari ini mau bergerak untuk Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Yuk kita menyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Doang ya harinya Tuhan. Kita dalam satu minggu ada berapa hari ya? 7. Ada 7 hari. Ada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari itu harinya Tuhan. Yuk kita menyanyi dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yuk. Tetap berdiri ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi ya, hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk. Sekarang sebelum kita masuk dalam doa kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bersyukur buat pertolongan Tuhan selama 1 minggu kemarin. Yuk, kita mengatakan ku berikan
mengasihimu. Kita berdoa dulu. Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Bapa yang sayang, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurmu buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Wah, sama-sama nyanyi dalam kita ini. Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Dari kita masuk dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Engkau telah menjagai kami Tuhan. Kau juga telah memberikan kesempatan Tuhan pada hari ini kami masih bisa memuji nama Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami mau tetap semangat dalam memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang hadir di hati kami. Sebenarnya kami akan memulai kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tunggu dulu, jangan duduk dulu. Kita bangkit
berdiri, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kuda Kira-Kiri. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu penyembahan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu
kembali, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau kita sudah memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hancurkan patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang ingin merusak konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Shalom, selamat pagi. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah siap? Apakah adik-adik sudah siap? Bagus. Gimana adik-adik? Kakak udah mirip belum sama bodyguard di samping-samping kakak? Udah mirip belum? Biasanya tugas seorang bodyguard itu adalah menolong, membimbing, menyampaikan pesan dari atasan. Tunggu. Kok tugasnya mirip sama tugas malaikat yang akan kita bahas hari ini ya? Yaudah yuk, kita langsung mulai aja firman Tuhan ya. Oke adik-adik, seperti yang tadi sudah kakak bilang, hari ini kita akan bahas tentang tugas dan pelayanan malaikat. Nah, sebelumnya kakak sudah pernah bawa ini firman tentang pribadi malaikat. Nih, yang ini nih. Nah, itu adalah firman Tuhan tanggal 25 Juli 2021. Kalau adik-adik mau ingat-ingat lagi, boleh habis kebaktian ini selesai, adik-adik mampir ya ke video yang ini. Nah, di situ kakak menjelaskan tentang pribadi malaikat. Tapi supaya adik-adik ingat sedikit, kakak recap ya. Jadi, malaikat itu adalah utusan Allah. Malaikat itu bukan Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah malaikat. Karena malaikat itu adalah utusan Allah. Artinya malaikat itu posisinya ada di bawah Allah. Nah, malaikat itu berwujud roh. Dan malaikat itu bisa tampil seorang diri, bisa tampil dengan cara berkelompok atau jumlah yang sangat banyak. Malaikat juga bisa tampil untuk menampilkan penampilan Allah. Karena malaikat itu adalah utusan Allah, artinya malaikat harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, kira-kira apa saja ya yang Allah tugaskan untuk malaikat? Dan apa benar malaikat itu melakukan tugasnya? Nah, kita bisa melihatnya dari beberapa kisah di Alkitab. Nah, hari ini kita akan bahas 4 kisah nih adik-adik. 1, 2, 3, 4. Nah, adik-adik mau pilih yang mana dulu? Oke, kita undi aja ya bareng-bareng. Di sini kakak udah nulis nomor. Tuh. Oke, yang keluar adalah nomor 2. Kita lihat yuk di nomor 2 ada kisah apa. Ternyata nomor 2 membawa kita ke kisah saat Abraham hendak menyerahkan anaknya yang tunggal untuk Allah, yaitu Ishak. Lalu di situ malaikat ngapain ya? Kita buka yuk Alkitab kita. Kita baca Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, jadi dari kisah ini, dari kisah Abraham ini, kita bisa melihat poin pertama nih adik-adik, tugas malaikat yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu
Salah satu tugas malaikat itu adalah menyampaikan pesan Allah. Kalau dalam kisah ini, malaikat itu menyampaikan pesan Allah kepada Abraham, bahwa Abraham tidak perlu menyerahkan anaknya yang tunggal itu, karena Allah sudah melihat bahwa Abraham benar-benar takut akan Tuhan. Jadi poin pertama, boleh adik-adik catat, tugas seorang malaikat adalah menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Kita lanjut ya. Oke, nomor berapa itu? Nomor 3. Kita lihat nomor 3 membawa kita ke kisah apa ya? Nah, ayo, ada yang masih inget gak? Ini kisah tentang apa? Ini adalah kisah dari Bileam. Saat Bileam menggunakan keledainya untuk mengutuki Israel. Jadi, Bileam waktu itu mau pergi menggunakan keledainya untuk mengutuki orang Israel bersama orang-orang Moab. Kisah ini tertulis di Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Nah, lalu karena Bileam hendak mengutuki Israel, maka Allah pun murka. Akhirnya Allah mengirim malaikat. Lalu awalnya malaikat itu hanya menampakkan dirinya kepada keledai yang ditunggangi oleh Bileam. Dan setiap kali keledai itu melihat malaikat, keledai itu pasti menyimpang jalannya atau menghimpitkan dirinya ke tembok dan membuat Bileam marah. Bileam pun akhirnya memukul keledai itu sampai 3 kali. Dan akhirnya Allah pun menyingkapkan mata Bileam dan saat itulah Bileam baru bisa melihat bahwa di depannya ada malaikat yang sudah membawa pedang terhunus di tangannya. Nah, dari kisah ini kita bisa melihatnya adik-adik bahwa tugas lain dari seorang malaikat itu adalah menegur manusia. Karena Bileam hendak mengutuki Israel, maka dari itu malaikat datang untuk menegurnya. Oke, kisah ketiga sudah selesai. Tinggal 2 lagi nih adik-adik. Nomor 1. Ada yang tahu? Nomor 1 itu kisah yang tertulis di Kejadian 19 ayat 1 sampai 17. Coba yuk adik-adik buka. Biar tahu ini kisah apa. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama judulnya. Kejadian 19 ayat 1 sampai 17 judulnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Nah, jadi nomor 1 membawa kita ke kisah Lot. Jadi di Kejadian 19 ayat 1 sampai 17 ini menceritakan bahwa waktu itu Lot itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Lalu datanglah 2 malaikat kepada Lot. Lalu Lot pun menyambutnya, mengajak 2 malaikat itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Tetapi pas mereka mau tidur, tiba-tiba banyak orang mendatangi rumah Lot. Dari yang tua sampai yang muda mendatangi rumah Lot untuk menyuruh, keluarin itu tadi yang datang ke rumah kamu, gitu. Lalu akhirnya Lot pun keluar dan menjelaskan kepada orang-orang di sana. Dan dia minta supaya tetap diperlakukan dengan baik. Tuh, di ayat 7 dikatakan. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, tetapi orang-orang itu tetap maksa. Coba yuk adik-adik kita baca sama-sama ayat 9. Nih. Tetapi mereka berkata, enyahlah, lagi kata mereka. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Waduh,
Lot sedang dalam bahaya nih. Nah, tapi kita lihat ya, malaikat itu Tuhan tugaskan juga untuk menjaga umatnya. Kita lihat ayat 10 sampai 11 ya. Tetapi kedua orang itu, yaitu malaikat tadi ya, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Belum sampai situ saja. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Nah, di sini kita lihat nih, poin ketiga, tugas seorang malaikat adalah menjaga umat Tuhan, menjaga anak-anaknya. Nah, kita lanjutin baca ya. Jadi setelah itu, Lot sudah berhasil nih masuk dalam rumah. Lalu kedua malaikat itu menyampaikan sesuatu kepada Lot. Kita baca ayat selanjutnya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini." Kenapa ya? Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi di ayat 12 sampai 13 ini kita melihat bahwa malaikat menyampaikan pesan Allah kepada Lot, seperti tadi menyampaikan pesan Allah kepada Abraham. Di sini malaikat itu menyampaikan kepada Lot, "Ayo ajak semua kaum kamu untuk pergi dari tempat ini, karena tempat ini akan dimusnahkan. Ayo, ayo, ayo segera pergi." Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita lihat lagi ya, tugas malaikat yang lain, ternyata Lot itu sangat ditolong oleh malaikat. Kita baca di ayat 15, itu kita lihat bahwa sudah pagi dan malaikat itu mendesak Lot untuk segera bangun dan segera bersiap-siap. Tetapi kita baca ayat 16 ya sampai 17. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Nih, kita lihat dulu ya, ayat 16 itu menunjukkan bahwa malaikat itu menolong Lot dan keluarga untuk segera keluar dari Sodom dan Gomora. Di situ kita baca, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota. Jadi malaikat itu bekerja karena Tuhan itu mengasihani kita, menyayangi kita, maka dari itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk membimbing kita. Lalu ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Nah, di sini kita lihat lagi nih tugas malaikat selanjutnya, yaitu malaikat itu membimbing kita, ngasih tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang seharusnya umat manusia lakukan. Kisah terakhir yaitu kita lihat dari nomor 4. Ini adalah kisah saat Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi iblis berhasil gak? Ya enggak lah, tetap Tuhan kita yang menang, tetap Tuhan Yesus juaranya. Lalu setelah peristiwa itu, apa ya yang terjadi? Kita lihat yuk. Tugas malaikat selanjutnya kita baca di Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Nah, dari kisah ini kita bisa lihat ya bahwa malaikat itu benar-benar utusan Allah. Di sini kita lihat bahwa malaikat itu melayani Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Malaikat benar-benar utusan Allah. Nah, dari 4 kisah ini kita sudah bisa melihat ya adik-adik, tugas malaikat, tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Ada menyampaikan pesan Allah, lalu ada menegur umat manusia ketika berbuat dosa, seperti dalam kisah Bileam. Lalu yang ketiga ada menjaga umatnya. Lalu yang keempat, malaikat juga bertugas untuk menolong dan membimbing umat manusia. Dan yang kelima, malaikat itu bertugas untuk melayani Allah, sang tuannya. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini, adik-adik sudah bisa melihat ya, tugas-tugas malaikat. Dan dari poin-poin tadi, kita dapat melihat ya bahwa Allah kita itu sungguh-sungguh menyayangi kita. Allah itu mengutus malaikat-malaikatnya semuanya tadi untuk kebaikan kita, untuk menjaga kita, menegur, membimbing, itu semua adalah bentuk Allah menyayangi kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengucap syukur kepada Allah karena Allah sudah mengutus malaikat untuk membimbing kehidupan kita. Ya, yuk sekarang kita baca yuk ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ayat hafalannya dari Mazmur 91 ayat 11. Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diajarkan, kami diingatkan tentang tugas-tugas malaikat yang Engkau utus untuk membimbing kami, menolong kami, menegur kami, juga untuk menyampaikan pesan Allah kepada kami dan untuk melayani Allah. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengutus malaikat untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.